Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalar rasula bid-dini yutahhirul quluba tahirah. Huwallazi azhara sabilahu bi syari'ati wat tariqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatadabbaru maqala jalla jalaluh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan manusia, bahkan diukur oleh manusia, kebahagiaan dunia dan ukhrawi ketika seseorang mampu memberikan kebahagiaan, mampu memberikan kesenangan dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, dalam dunia usaha ada yang disebut dengan investasi. Ketika seseorang menitipkan uangnya yang didaya gunakan, kemudian dikembangkan, setiap bulan mendapatkan keuntungan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menginformasikan tentang investasi akhirat. Ayat yang tadi kita sama-sama dengar dalam muqaddimah secara jelas menggambarkan tentang investasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, anatomi yang paling sempurna, ya, struktur tubuh yang paling memenuhi, ya, kriteria kesempurnaan. Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah menggambarkan fi ahsani taqwim dalam bentuk anatomi struktur yang bagus, dilanjutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan, kami lemparkan yang sempurna, yang bagus, yang hebat itu ke dalam tempat yang sangat rendah. Kalau kita lihat penterjemahan pada kitab-kitab, ya, yang diterbitkan, ya, translator dalam bahasa, seperti itulah penterjemahannya. Yang bagus, yang hebat, yang sempurna dijatuhkan di tempat yang paling rendah. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimanakah menurut pakar-pakar tafsir, ya, kajian secara tafsir tentang ayat yang kita baca ini. Yang pertama ditafsirkan bahwa fi ahsani taqwim oleh Ibnu Abbas, sepupu Nabi yang Allah memberikan kekabulan dalam doa Nabi agar supaya Ibnu Abbas ini menjadi ahli dalam penafsiran ayat-ayat Allah. Beliau mengatakan fi ahsani taqwim maknanya ahsanu ma yakun. Manusia itu dari sisi manapun yang paling sempurna. Bahkan ada yang menafsirkan seperti Abu Bakar bin Tahir mengatakan kehebatan manusia itu muzayyanan bil aqli. Karena kehidupan manusia itu dilengkapi dengan akal, dihiasi dengan akal. Itu yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain.
itu juga yang menunjukkan dengan akalnya bisa menerima agama. Maka menjadi sempurna ya manusia dalam penciptaannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ketika dikatakan summa radadnahu asfala safilin, kemudian kamu lemparkan, kami jatuhkan ke tempat yang sangat rendah. Ibnu Abbas itu mengatakan ila arzalil umur, bahwa manusia itu akan ada yang disampaikan umurnya itu sampai tua renta. Al-haramu ba'da syabab, yang semula muda kemudian menjadi tua. Ad-dha'fu ba'dal quwwah, yang dulunya kuat sekarang menjadi lemah. Hatta yasira kasabiyil awal. Orang tua yang sudah renta itu perilakunya bahkan bisa seperti anak kecil. Makan harus disuapi. Buang air besar, buang air kecil. Tidak tahu tempat dan tidak tahu ya bagaimana caranya. Dan itu kadang-kadang anak yang tidak bisa menerima kondisi ini, mereka menolaknya. Mereka kecewa. Jangan heran kalau mereka anak-anak yang tidak ikhlas kondisi orang tuanya semacam ini ditempatkan mereka di panti-panti jompo. Orang tua berharap masa pensiun hidup bersama anaknya, menantu dan cucunya. Tapi karena dia sudah kembali seperti anak kecil, maka mereka tidak menerimanya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Lalu apa kata Allah di dalam Al-Quran? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang tidak dilemparkan, orang yang tidak dijatuhkan ke tempat yang paling rendah itu tadi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Dua kriterianya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Pertanyaannya, kalau beriman sudah pasti kita bisa memahaminya sejak kita dewasa, cara mengukurnya sejak umur 12-13 tahun, itu ukuran keimanan. Tapi kalau yang dimaksud dengan amalu, beramal itu amal yang mana? Amal yang ketika muda kah, atau yang pada saat ketika tua? Inilah yang saya katakan, Al-Quran menginformasikan tentang investasi masa muda untuk mendapatkan amal akhirat. Nah, beliau mengatakan fa'innahu tuqtabu lahum hasanatuhum. Orang yang sudah tua itu ditulis kebaikannya. Wa tumha anhum sayyi'atuhum, dan tidak ditulis manakala mereka melakukan kesalahannya. 60, 70, 80, semakin tua kesalahannya tidak ditulis. Yang ditulis cuma kebaikannya. Beliau mengatakan wahumul ladzina adrahumul kibar. Orang-orang yang sampai masuk masa tua, la yu'akhizuna bima amilu fi kibrihim, tidak akan ditulis amalnya yang dilakukan ketika sudah tua. Jadi yang ditulis yang di mana? Ketika muda. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika sehat seperti ini, kita lakukan sholat yang wajib, qobliyah, ba'diyah kita kerjakan. Ketika sudah tua kita tidak kuat, cuma yang wajib saja, maka setiap kali sholat ditulis qobliyah dan ba'diyah. Malam, orang yang ketika sehat bangun sholat, melakukan sholat malam, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat. Sudah tua dia tidak bisa melakukannya, maka setiap hari ditulis dia melakukannya. Ketika dia terbangun, dia mengatakan, ya Allah, kalau dulu aku masih kuat, aku bisa melakukannya, aku tidak mampu lagi. Maka saat itu ditulis di masa tua, itu ketika dia masih muda. Kalau Senin, Kamis, puasa Nabi Daud dia lakukan, sudah tua, perutnya tidak kuat, tubuhnya tidak mampu lagi menopang untuk melakukannya. Setiap hari Senin dan Selasa dia mengatakan, dulu kala muda aku puasa hari ini. Maka setiap hari itu juga hari yang dia biasa puasa dituliskannya.
Bapak saudara sekalian yang berbahagia, kalau setiap Jumat Bapak masukkan uang, setiap hari Bapak bersedekah, kepada masa pensiun sudah tidak ada pemasukan, kebutuhan lebih tinggi dari pengeluaran, tidak bisa. Ketika melihat kotak berjalan, dia mengatakan, aku biasanya memasukkannya ke dalam kotak itu. Maka pada saat itu ditulis, ya, pahala yang biasa Bapak melakukannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu, masa muda, masa kuat adalah masa yang sangat penting kita untuk memperbanyak amal. Di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza safaral abdu," apabila seorang hamba melakukan perjalanan jauh, masyaqqat, artinya dia perjalanan jauh bawa barang, dulu zaman dulu naik onta, naik kuda bagi yang kaya raya, maka dia sulit untuk melakukan ibadah banyak. Hanya yang wajib-wajib saja yang dia lakukan. Itu pun dengan rukhsah, dengan dijamak dan dikosornya. Au marido, atau orang yang dalam keadaan sakit sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lazim, yang sunnah biasa dia lakukan. Kataballahu lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah akan menulis, kata Nabi kita Muhammad, Allah akan menulis ibadah orang yang bepergian ketika ibadah dia tidak bepergian. Orang yang dalam keadaan sakit ditulis seperti orang yang tidak dalam keadaan sakit. Orang yang tua ibadahnya ditulis ketika dia masih muda. Sudah cukup dalil buat kita Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan. Ayo Bapak saudara sekalian, perbanyak, mendekat, dan melipat gandakan kemampuan kita, potensi kita dalam melakukan investasi akhirat. Lalu Allah menutupnya, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala-pahala yang tidak terputus. Al-Imam Ad-Dhahhak, ya, salah satu pakar tafsir mengatakan bahwa falahum ajrun ghairu ma'nun, maknanya ajrun bi ghairi amalin. Orang yang sudah tua diberi pahala padahal dia tidak melakukannya. Kenapa diberikan pahala? Karena dulu ketika mudanya dia biasa melakukannya. Subhanallah, sebuah hal yang luar biasa. Ternyata investasi dalam hal kepentingan ukhrawi jauh lebih penting ketimbang investasi bisnis dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan menjadi sebuah atensi, menjadi sebuah pencerahan, menjadi sebuah penyemangat, mengingatkan kembali betapa pentingnya investasi masa muda untuk kepentingan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksaras sawaba wal hikama lil amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatadabbaru maqala jalla jalaluh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wardallahu ma'al khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.